Undangan reuni. Kedatangan Airi ke Villa Pyeongchangdong sungguh membuat Daehyun tidak nyaman. Ia kerap bertindak sesuatu sesuka hati tanpa merasa malu sama sekali. Daehyun, aku baru ingat jika kita mendapatkan undangan di acara reuni sekolahmu. Airi menyodorkan kertas undangan di hadapan Daehyun. Apa ini? Ujar Daehyun dengan dahi berkerut. Aku hampir saja lupa jika malam ini akan ada reuni di sekolah SMA kita, sahut Airi. Mereka memang dulu satu sekolahan tapi saat itu Daehyun belum mengenal arti sama sekali. Daehyun lalu membuka surat tersebut karena penasaran. Setelah membaca kata demi kata ternyata benar adanya jika akan diadakan reuni malam ini. Kuharap kita bisa datang bersama. Tidak mungkin kau akan mengajak Suyin karena mereka pasti akan mencibirnya, ujar Airi. Pergilah jika kau ingin datang karena aku tidak berminat sama sekali, ujar Daehyun dengan santai meletakkan undangan tersebut kembali di atas meja. Daehyun, mana bisa seperti itu? Kita berdua diundang untuk mengisi acara. Pasti akan sangat mengecewakan jika kita tidak datang, bujuk Airi. Para panitia bahkan tidak mengabariku terlebih dahulu, ujar Daehyun dengan nada datar. Sebenarnya mereka sudah menghubungiku beberapa hari yang lalu. Aku langsung menyetujuinya karena kupikir kau akan bersedia untuk datang. Aku mohon jangan mengecewakan mereka, bujuk Airi dengan wajah memelas. Dirinya harus bisa membujuk Daehyun datang untuk membuktikan kabar yang beredar jika dirinya masih tetap yang diutamakan. Bukan istri pertama yang menyedihkan. Kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Aku lupa untuk mengatakannya. Aku sungguh minta maaf. Aku mohon datanglah malam ini bersama aku dan Yeon Ho. Semua orang datang membawa pasangan mereka, ujar Airi. Daehyun berdecak kesal karena Airi selalu saja bertindak sesuka hatinya tanpa mau mengatakan padanya. Akan kupikirkan nanti, ujar Daehyun sembari menyesap teh hangat. Hanya ada Daehyun dan Airi yang duduk di ruang keluarga. Sedangkan Suyin dan Jo Yeon Ho masih berada di atas karena mereka baru saja bangun. Lama sekali mereka turun. Gerutu Airi. Apakah kau selalu memanjakan mereka seperti ini? Bangun tanpa jadwal dan sesuka hati, imbu Airi. Memangnya kenapa jika aku memanjakan mereka? Bukankah aku dulu melakukan hal yang sama padamu? Namun sayang sekali kau tidak pernah menghargainya, ujar Daehyun. Tangan Daehyun terulur untuk meraih koran yang berada di atas meja. Lalu membukanya untuk menutupi wajah agar tidak mendengarkan Airi yang terus menggerutu. Airi tertegun mendengar pernyataan Daehyun tentangnya di masa lalu. Memang ada benarnya jika dulu Daehyun sangat perhatian padanya. Meski tidak mencintainya tapi setelah hadirnya Yeon Ho, Daehyun menjadi sangat senang. Rumah tangga yang tadinya dingin dan hampa mulai berwarna. Sebelum akhirnya Airi memutuskan berselingkuh dengan Han yang memang sejak dulu sangat dicintainya. Aku dulu tidak menyadarinya karena kau begitu cuek dan dingin padaku. Namun mulai sekarang aku berjanji akan memulai semuanya dari awal. Aku akan menjadi istri pertama yang baik, terang Airi. Daehyun hanya berdiam diri terlalu fokus membaca koran tanpa memperdulikan Airi. Sekeras apapun Airi berusaha untuk meyakinkan dirinya, semuanya sudah terlambat karena kepercayaan yang sudah dibangun sangat susah sudah runtuh. Tidak lama kemudian Suyin dan Yeon Ho akhirnya turun setelah membersihkan diri. Mereka mengenakan pakaian yang serupa dengan gambar kartun kesukaan Yeon Ho yang lucu. Baju itu dibeli Suyin beberapa waktu yang lalu saat tanpa sengaja melihatnya di toko. Ayah, Ibu, lihatlah kami memakai pakaian yang sama, ujar Yeon Ho dengan penuh sukacita memperlihatkan baju yang dikenakannya. Wajah kecilnya yang menggemaskan terus berbinar. Menandakan jika dirinya bahagia saat ini. Daehyun lantas menurunkan koran yang menutupi pandangannya. Sebelah dahinya berkerut melihat Suyin yang masih seperti remaja dengan rambut yang dikuncir ekor kuda. Pakaian yang dikenakannya bersama Yeon Ho membuatnya terlihat jauh lebih muda. Apalagi wajahnya kini terlihat polos tanpa polesan make up. Airi memandang sengit tapi segera tersadar dirinya harus pura-pura baik sampai Han melakukan rencananya. Kalian berdua sangat cocok sekali memakai pakaian seperti itu. Ternyata Suyin sangat pandai dalam menyenangkan hati Yeon Ho, puji Airi sembari menyunggingkan senyum lebar. Tentu saja, Momi memang yang terbaik, ujar Jo Yeon Ho sembari mengacungkan jempolnya. Suyin hanya tersenyum sambil mengacak-acak rambut Yeon Ho. Hatinya senang karena Yeon Ho merasa bahagia dengan hal kecil yang dilakukannya. Aku pergi ke dapur dulu, ujar Suyin untuk membantu Bibi Xia menyiapkan sarapan. Dirinya tadi masih sangat mengantuk sehingga malas untuk bangun. Jo Yeon Ho bergabung bersama Daehyun dan Airi. Daehyun senang karena akhirnya tidak berdua saja dengan Airi. Bibi, maaf aku terlambat, ujar Suyin sembari membantu menyiapkan hidangan ke meja makan. Tidak masalah, lagi pula Bibi sudah menyiapkan semuanya, ujar Bibi Xia. Setelah menyiapkan makanan di meja makan, Suyin segera memanggil semua orang untuk berkumpul di meja makan. Semuanya memulai makan dalam keadaan tenang tanpa ada yang membuka suara. Bahkan Yeon Ho hanya diam saja menikmati makanannya. Suyin, nanti malam kami akan datang ke acara reuni. Namun sayang sekali kami tidak bisa mengajakmu. Airi mulai membuka suara setelah selesai makan. Tidak masalah, sahut Suyin singkat. Kau tidak marah kami tidak mengajakmu. Tanya Airi untuk memancing emosi karena Suyin justru bersikap biasa saja. Untuk apa aku marah? Bukankah aku bukan alumni sekolah kalian? Ucap Suyin dengan santai.
Kau memang sangat pandai. Sebenarnya reuni itu justru diperbolehkan membawa keluarga mereka. Namun jika kau ikut, aku khawatir semua orang akan mencibir karena statusmu sebagai mantan istri simpanan, ujar Airi dengan sengaja menyindir Su Yin. Benarkah? Sayang sekali, padahal aku sudah menyiapkan mental, ujar Su Yin sembari berdecak. Daehyun, setelah ini kita harus pergi berbelanja baju. Karena aku ingin orang memandang keluarga kita yang paling memukau, ajak Airi. Terserah kau saja yang pergi karena hari ini aku tidak ingin kemana-mana, ujar Daehyun. Baiklah, tapi kau harus memakai baju apapun yang aku pilih. Sahut Daehyun dengan datar tanpa ada niat menjawab lebih jauh lagi. Airi bersorak dalam hati dengan penuh kegembiraan karena berhasil membujuk Daehyun pergi ke reuni sekolah. Mereka berdua akan mengisi acara sehingga sudah pasti orang-orang di sana akan memperhatikan mereka. Su Yin, apakah kau tidak ingin ikut bersamaku? Ajak Airi sekedar basa-basi agar sikapnya terlihat baik. Terima kasih, tapi sayang sekali hari ini aku ingin bersantai di rumah, tolak Su Yin. Dia sama sekali tidak ada keinginan untuk pergi bersama Airi. Bab 522 satu-satunya wanita 21+. Daehyun tidur di pangkuan Su Yin sebagai bantalan. Mereka saat ini hanya berdua di sebuah bangku panjang yang terletak di belakang villa. Sekedar menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus sambil menikmati indahnya pemandangan. Tidak ada Yeonho karena anak itu pergi bersama Airi. Sehingga mereka bisa menikmati waktu berdua. Sayang, nanti malam ikutlah bersamaku, ujar Daehyun sembari menengadahkan wajahnya. Menatap wajah cantik yang selalu dikaguminya. Tidak, aku akan tetap di rumah saja, tolak Su Yin lembut sembari memainkan rambut Daehyun. Kenapa? Aku sangat ingin kau datang bersamamu, ujar Daehyun sembari mencium punggung tangan Su Yin. Apakah kau tidak dengar jika tadi Airi sudah mengancamku secara halus? Ujar Su Yin seraya terkekeh. Melihatnya tersenyum dan tertawa renyah membuat Daehyun senang. Baginya jauh lebih bahagia melihat Su Yin tertawa di dekatnya. Tidak usah pedulikan dia. Jika kau tidak mau datang maka aku pun tidak bersedia hadir. Daehyun menempelkan tangan Su Yin di pipinya. Kenapa begitu? Seharusnya kau pergi saja. Jangan mengecewakan teman-temanmu, ujar Su Yin dengan dahi berkerut. Aku tidak peduli jika harus mengecewakan mereka, yang terpenting bagiku tidak mengecewakanmu. Daehyun mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan anak rambut yang melambai-lambai diterpa angin di wajah Su Yin. Aku khawatir jika datang akan membuat keributan di sana karena Airi pasti tidak akan suka, tukas Su Yin karena dirinya cukup sadar diri. Sebesar apapun Daehyun mencintainya tapi di mata orang lain dirinya hanyalah sampah yang tidak ada artinya. Tidak akan, aku berjanji akan membuat suasana baik-baik saja. Sebenarnya aku juga enggan datang tapi aku tidak ingin dikatakan seseorang yang sombong. Dalam dunia bisnis hal seperti itu harus dihindari demi berlangsungnya bisnis kita, ujar Daehyun sembari mendesah panjang. Aku akan memikirkannya nanti. Jika kau tidak ikut maka Airi akan semakin besar kepala. Aku tahu dia ingin membuktikan kepada semua orang jika dirinya masih menjadi istriku. Bukan seperti kabar yang beredar jika Airi sudah tidak penting lagi, terang Daehyun. Aku jadi merasa kasihan dengannya. Dia masih berusaha untuk merebut hatimu terlepas dari apa yang dilakukannya padaku. Su Yin mendesah pasrah karena dirinya juga seorang wanita. Aku sudah memberikan waktu dan kesempatan lama tapi hubungan kami tidak pernah baik. Jika sekarang dia baru akan menyesal maka semuanya sudah terlambat, ungkap Daehyun. Sayang, berilah Airi sedikit kesempatan. Barangkali ucapannya untuk menjadi istri yang baik adalah sebuah kebenaran. Hatimu sangat baik seperti malaikat. Namun aku tidak akan melakukannya. Meski belum bisa menjadikanmu satu-satunya istriku tapi aku ingin kau menjadi satu-satunya wanita yang ada di hatiku, terang Daehyun sembari mengangkat kepalanya untuk mengecup sekilas benda yang terasa sangat manis itu. Mata Su Yin berkaca-kaca mendengarnya karena tersentuh. Ia pikir Daehyun akan senang karena memiliki dua istri. Apakah kau berpikir jika aku merasa senang memiliki dua istri? Tanya Daehyun berusaha membaca pikiran Su Yin. Su Yin menganggukkan kepalanya. Aku lebih bahagia memiliki satu istri hebat seperti dirimu. Istri yang mampu membuatku terasa nyaman dan selalu ingin berada di dekatmu. Kau lebih dari cukup dari segala apapun yang aku miliki di dunia ini. Bahkan jika harus memilih aku ingin meninggalkan apa yang aku miliki. Yang terpenting aku bisa bersamamu, ungkap Daehyun dengan sangat tulus mengeluarkan semua yang ada di benaknya. Hati Su Yin semakin meleleh mendengar ucapan Daehyun hingga matanya memanas dan berkaca-kaca karena terharu. Kenapa kau memilihku? Padahal aku banyak kekurangan yang aku miliki. Sifatku terkadang masih kekanak-kanakan dan manja. Suka marah-marah tidak jelas, terang Su Yin. Kau tidak boleh berkata seperti itu. Aku menerima apapun kelebihan dan kekurangan yang kau miliki. Bagiku kau begitu sempurna, ucap Daehyun. Kedua manik mata mereka bertemu. Saling bertatapan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Keduanya terbuai dalam asmara yang kian menyatukan keduanya. Aku senang karena pada akhirnya kau bisa menerima pria tua seperti diriku. Daehyun sangat menyadari perbedaan umur mereka yang sangat jauh. Kau sama sekali tidak tua. Wajahmu bahkan belum keriput, hanya terlihat sedikit lebih dewasa saja. Satu lagi yang jelas kau masih sangat perkasa. Su terkekeh ketika mengucapkan kalimat terakhirnya.
Kau memang sangat pandai membuat hatiku melambung di udara, puji Daehyun dengan desiran aneh yang sudah mulai merasuk ke dalam jiwanya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, ujar Suyin. Lalu menunduk kepalanya untuk menyatukan bibir mereka. Hal itu diambil kesempatan oleh Daehyun untuk memeluk pinggang ramping itu. Hawa angin yang semilir semakin membuat keduanya terbuai dalam kabut asmara yang semakin menggila. Suyin segera mengangkat kepalanya setelah cukup puas merasakan bibir mereka. Namun tampaknya Daehyun masih menginginkannya hingga langsung menahan tengkuk Suyin agar tetap dalam posisinya. Beruntung saat ini tidak ada Chung Ho dan Bibi Xia. Mereka baru saja berangkat berbelanja kebutuhan pokok di pasar sehingga kini dunia hanya terasa milik mereka yang di mabuk asmara. Cukup bagaimana jika ada yang melihat kita seperti ini, ujar Suyin. Daehyun segera duduk. Tidak akan ada yang melihat karena hanya kita berdua di rumah ini. Namun jika Airi melihat kita, akan jauh lebih baik. Aku ingin dia menyerah dengan semua omong kosongnya, tukas Daehyun lalu bangkit berdiri. Dengan gerakan cepat Daehyun sudah berhasil membopong Suyin ke dalam gendongannya. Apa yang kau lakukan? Ujar Suyin sembari melingkarkan tangannya di leher Daehyun. Aku hanya ingin melakukan kebersamaan kita yang terus tertunda. Aku bergairah jika berada di dekatmu, ujar Daehyun tanpa malu yang diikuti dengan tawarnya keluar dari bibirnya. Mendengar ungkapan Daehyun membuat pipi Suyin merona karena mengerti apa maksud yang dikatakannya. Bagaimana jika mereka pulang? Yeon Ho pasti akan mencari kita, ujar Suyin karena tidak ingin kejadian semalam terulang kembali. Tidak mungkin. Airi tidak mungkin akan sangat cepat memilih baju. Paling tidak sore nanti baru dirinya akan pulang, ujar Daehyun untuk meyakinkan Suyin. Daehyun melanjutkan penyatuan bibir mereka yang tertunda sambil terus melangkah. Memilih membawa Suyin ke kamar tamu yang jaraknya lebih dekat dan tidak perlu menaiki anak tangga. Pria itu membaringkan istrinya di atas ranjang tanpa melepaskan ciumannya. Hingga ciuman keduanya semakin agresif bersamaan kabut asmara yang semakin menggila dan menggerahkan. Suyin bahkan tidak menyadari jika saat ini sudah tidak mengenakan apapun. Tubuhnya semakin melengkung saat merasakan sensasi memabukkan yang diberikan oleh Daehyun. Matanya terpejam dengan nafas yang saling memburu. Suyin mencengkram kuat rambut Daehyun ketika merasakan sensasi tidak tertahankan yang semakin menuju puncak gairah cinta. Daehyun tersenyum senang melihat tubuh istri kecilnya merespon dengan sangat baik apa yang kini tengah dilakukannya. Dada Suyin terus membusung dan bibirnya terus mengeluarkan desahan seksi. Daehyun yang sudah di ubun-ubun langsung menghujam agresif tubuh Suyin. Untuk menyatukan benih-benih cinta mereka. Merasakan manisnya seperti dunia hanya milik mereka berdua. Keringat membasahi keduanya dengan nafas yang terus menderu. Daehyun lantas berbaring di samping Suyin setelah melakukan tugasnya. Dipeluknya tubuh Suyin dengan begitu erat tanpa ingin melepaskannya. Suyin masih terpejam sambil mengatur nafasnya agar kembali normal seperti semula. Sayang, tetaplah di sisiku apapun yang terjadi. Daehyun mengecup dahi Suyin dengan lembut. Suyin membuka kedua matanya yang terlihat sayu lalu menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan pernah bosan mengingatkanmu meski sudah 1000 kali aku mengucapkannya. Daehyun tersenyum melihat wajah istrinya yang kelelahan dengan peluh di dahinya. Tetaplah menjadi gadis kecilku yang manja dan jangan pernah berubah untuk menjadi lebih dewasa, imbuh Daehyun. Suyin mengerjapkan kedua kelopak matanya dengan bibir yang mengukir senyum manis. Bab 523 Dia Istriku. Matahari sudah mulai tenggelam di ufuk barat. Airi kini sedang bersiap-siap memakai riasan karena dirinya harus tampil sesempurna mungkin di hadapan teman-teman yang lainnya. Dulu saat sekolah dirinya tidak terlalu terkenal. Kini saatnya Airi ingin semua orang mengenalnya. Malam ini mereka mengenakan pakaian yang senada dengan warna dasar biru. Berulang kali Airi kesana kemari berlenggak-lenggok menampilkan lekuk tubuhnya yang begitu sempurna. Ia yakin malam ini akan menjadi pusat perhatian di depan teman-temannya. Sudah dipastikan akan membuat berita besar yang membuat reputasinya sebagai istri pertama akan naik. Airi memakai long dress berwarna biru muda yang sangat pas di tubuhnya. Ia harus memakai pakaian yang terbaik karena akan mengisi acara. Di depan cermin Airi menyunggingkan senyum miring. Bahagia karena malam ini bisa datang bersama Daehyun. Gadis yang malang, kau tidak akan pernah bisa melawanku, ucap Airi seraya terkekeh membayangkan wajah sedih Suyin yang ditinggal pergi. Ceklek, terdengar suara pintu terbuka sehingga Airi langsung menghentikan tawanya. Sayang, cepatlah ganti pakaianmu. Jangan sampai kita terlambat, ujar Airi seraya menoleh ke arah Daehyun. Pergilah terlebih dahulu karena aku akan pergi belakangan saja, sahut Daehyun dengan santai. Kenapa kau tidak bersemangat? Seharusnya aku senang karena malam ini kita akan bertemu dengan teman-teman setelah sekian lama. Airi menghampiri Daehyun lalu membelai dadanya. Tunggulah aku di luar jika kau ingin aku datang ke acara itu, ujar Daehyun seraya melepaskan diri karena merasa risih dengan apa yang tengah Airi lakukan. Baiklah, aku dan Yeon Ho akan menunggu di ruang tamu, ujar Airi. Tahap mengucapkan sepatah kata pun lagi, Daehyun segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Airi lantas keluar dari kamarnya, ternyata di saat yang bersamaan Jo Yeon Ho hendak mengetuk pintu. Yeon Ho, kau sangat tampan malam ini, puji Airi sembari mencubit pipi Yeon Ho yang sangat menggemaskan. Momi yang memakaikan baju untukku, sahut Jo Yeon Ho dengan wajah ceria.
Airi memutar bola matanya mendengar bagaimana putranya selalu memuji istri kedua suaminya. Ya sudah, kita tunggu ayahmu di bawah saja, ajak Airi sambil menggandeng tangan Jo Yeon Ho. Dengan langkah hati-hati, Airi menuruni anak tangga bersama Yeon Ho menuju ruang tamu. Setengah jam sudah berlalu tapi Daehyun tak kunjung turun. Padahal biasanya seorang pria akan sangat cepat jika mengenakan pakaian. Yeon Ho, kenapa ayahmu lama sekali? Cepat panggil, jangan sampai kita datang terlambat, gerutu Airi sembari memandang jam dinding. Baik, Bu. Dengan patuh Jo Yeon Ho menaiki anak tangga untuk memanggil ayahnya. Di lantai atas Su Yin baru saja merias wajahnya. Jika tidak karena desakan Daehyun ia juga malas pergi ke acara reuni. Kau sangat cantik, puji Daehyun sembari memandang wajah Su Yin dari cermin. Su Yin tersipu malu mendengar pujian suaminya. Tak banyak polesan make up di wajahnya. Su Yin hanya mengenakan riasan sederhana saja. Jika Airi tahu aku ikut, pasti dia akan sangat terkejut, ujar Su Yin. Tidak perlu memikirkannya, yang harus kau pikirkan adalah perasaanku, ujar Daehyun sembari menyandarkan dagunya di bahu Su Yin. Daehyun mengeratkan pelukannya. Jika seperti ini terus rasanya enggan untuk berangkat ke acara reuni. Brak, ayah, ayo berangkat. Tanpa mengetuk pintu Yeon Ho langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati Airi. Su Yin memang berada di sana karena semua pakaian dan peralatan make up ada di kamar itu. Daehyun refleks menegakkan tubuhnya lalu pura-pura membetulkan dasi di lehernya. Semoga saja Yeon Ho tidak sempat melihat apa yang mereka lakukan. Yeon Ho berjalan mendekati Daehyun dan Su Yin yang pura-pura sibuk. Ayah, kenapa lama sekali? Ibu sudah menunggu di bawah, ujar Yeon Ho. Pandangannya tidak teralihkan dari wajah Su Yin. Apakah Momi akan ikut bersama kita? Iya, Momi adalah istri ayah sehingga dia juga harus ikut. Apakah kau merasa keberatan? Ujar Daehyun. Tidak, aku justru suka jika Momi ikut. Itu artinya aku akan memiliki teman di sana. Biasanya jika pergi bersama ibu, aku pasti akan ditinggalkan, terang Yeon Ho untuk sekedar menuangkan isi hatinya. Tenanglah, nanti kita akan bersama, ujar Su Yin sembari mengusap lembut kepala Yeon Ho. Kalian berdua turunlah terlebih dahulu. Aku ingin ke toilet sebentar, ujar Su Yin. Daehyun menyetujui hingga akhirnya mengajak Jo Yeon Ho menunggu di mobil. Akhirnya kalian keluar juga. Ayo kita berangkat sekarang, ajak Airi yang sejak tadi berjalan mondar-mandir. Merasa resah jika sampai datang terlambat. Daehyun segera mengeluarkan mobilnya yang masih berada di bagasi. Kini Airi sudah duduk di kursi penumpang depan. Sedangkan Yeon Ho duduk di belakang. Ayo kita berangkat, ujar Airi karena Daehyun tak kunjung menghidupkan mesin mobilnya padahal mereka semua sudah ada di dalam. Sebentar lagi, sahut Daehyun dengan nada datar. Memangnya menunggu apa lagi? Sudah tidak ada siapapun yang harus kita tunggu, tukas Airi. Tidak lama kemudian akhirnya Su Yin keluar dari dalam rumah. Malam ini ia hanya mengenakan dress sebatas bawah lutut berlengan pendek berwarna biru langit. Karena Daehyun tidak mengizinkan Su Yin memakai pakaian yang terbuka seperti Airi. Airi menyipitkan matanya ketika melihat Su Yin berjalan ke arah mereka. Kau tidak bermaksud untuk mengajaknya, kan? Tanya Airi pada Daehyun. Tentu saja aku akan mengajaknya. Dia adalah istriku sudah sepantasnya dia ikut, ujar Daehyun. Kau yakin akan mengajaknya? Aku khawatir dia akan membuat keributan di acara reuni, tolak Airi dengan keras. Jika Su Yin tidak ikut maka aku pun tidak ikut, ucap Daehyun dengan tegas. Airi menggertakkan giginya rapat-rapat berusaha menahan amarahnya. Sungguh tidak menyangka jika dirinya akan terjebak dalam situasi yang rumit. Daehyun, ayolah. Apa kau ingin dia mendapatkan masalah dan dicaci maki oleh orang-orang yang tidak menyukainya? Airi terus berusaha menghalangi agar Daehyun tidak mengajak Su Yin. Yeon Ho, pergilah bersama ibumu. Nanti Paman Chung Ho yang akan mengantarkan kalian, ujar Daehyun sembari membuka pintu mobil. Airi benar-benar merasa frustasi kali ini. Sungguh tak disangka jika Daehyun bersikeras ingin membawa Su Yin bersama mereka. Baiklah, kita akan mengajaknya. Namun jangan salahkan aku jika sampai dia mendapatkan masalah dan semua orang mencibirnya, ujar Airi yang terpaksa mengalah. Jika tidak datang bersama Daehyun itu sama saja tidak ada gunanya. Sahut Daehyun. Akhirnya Su Yin masuk ke dalam mobil meskipun harus mendapatkan tanggapan yang tidak baik dari Airi. Namun Su Yin bersikap seolah tidak menyadari hal itu. Dengan santai duduk di kursi penumpang belakang bersama Jo Yeon Ho. Bab 524 Acara Reuni. Daehyun sudah memarkirkan mobilnya di halaman parkir sebuah sekolah menengah atas di tengah kota Seoul. Sebuah sekolah yang memiliki reputasi sangat baik. Terlihat banyak yang datang bersama pasangannya. Suasana sangat terasa ramai padahal mereka belum saja turun dan belum memasuki tempat berlangsungnya acara. Di samping acara reuni malam ini juga diadakan penggalangan dana untuk disumbangkan ke yayasan ataupun orang-orang yang membutuhkan. Sepanjang perjalanan Airi terus memandang wajah masam tapi sebisa mungkin terlihat biasa saja. Kalian masuklah ke dalam. Aku akan berkeliling bersama Yeon Ho, ujar Su Yin untuk memecah keheningan karena tak kunjung ada yang bergerak. Daehyun menoleh ke belakang, tidak setuju dengan pernyataan Su Yin. Jika Yeon Ho ikut masuk pasti dia akan merasa sangat bosan, ujar Su Yin sembari menyinggingkan senyumnya.
Benar apa yang dikatakan Su Yin, lebih baik kita berdua saja yang masuk. Lagi pula Su Yin tidak memiliki tujuan. Tolong kau jaga Jo Yeon Ho baik-baik. Airi menimpali pernyataan Su Yin. Su Yin, kita adalah keluarga sehingga sudah seharusnya kita datang bersama, ujar Daehyun tidak setuju. Aku baik-baik saja, aku tidak perlu mendengarkan pengakuan orang-orang tentangku. Karena aku lebih suka pengakuan darimu yang lebih mengutamakanku, ujar Su Yin sembari memandang Airi. Airi mengepalkan tinjunya erat-erat mendengar sindiran yang Su Yin ucapkan. Daehyun mendesah panjang. Memang benar ucapan istri kecilnya. Pengakuan orang-orang tentang hubungan mereka. Kau benar, kalian berdua bersenang-senanglah. Jika ada apa-apa hubungi aku, ujar Daehyun. Tentu, sahut Su Yin. Daehyun terlebih dahulu keluar dari mobil lalu membukakan pintu untuk Su Yin dan Jo Yeon Ho. Kau tidak boleh nakal, jaga Momi baik-baik, jika ada pria yang mendekatinya bilang pada ayah agar bisa menghajarnya, ujar Daehyun. Su Yin hanya mengulum senyum mendengarnya. Airi yang masih berada di dalam mobil bisa mendengar obrolan mereka. Rasanya sangat ingin muntah saat ini juga. Setelah berpamitan pada putra dan istri kecilnya, Daehyun segera melangkah masuk tanpa menunggu Airi yang berjalan di belakangnya. Daehyun, tunggu aku, ujar Airi dengan langkah pelan. Tidak memungkinkan baginya melangkahkan kakinya dengan cepat karena sepatunya terlalu tinggi. Seharusnya kau tidak perlu berlebihan seperti ini dalam berpakaian. Ingatlah, kita hanya datang ke acara reuni bukannya ke sebuah pesta, ujar Daehyun sembari mendesah pasrah. Mau tidak mau menunggu Airi. Aku hanya ingin mengenakan pakaian terbaik, sahut Airi. Daehyun hanya bisa memijat kepalanya karena sejak dulu Airi selalu ingin terlihat sempurna di depan orang lain. Su Yin dan Jo Yeon Ho berkeliling mengitari sekolah yang memiliki wilayah cukup luas. Di saat yang bersamaan tanpa sengaja bertemu dengan teman-teman dekat Daehyun. Ada Jungrok, Choi Won dan Do Yun. Su Yin pernah bertemu beberapa kali dengan mereka. Awalnya Su Yin malu tapi perlahan lama-lama terbiasa. Bukankah kau istri Daehyun? Ujar Choi Won saat berpapasan dengan Su Yin. Su Yin hanya menyunggingkan senyum dan membungkukkan tubuhnya. Selamat malam, semuanya, sapa Su Yin. Tangannya tak terlepas dari genggaman Yeon Ho karena Su Yin khawatir jika sampai anak itu menghilang. Bukankah ini Yeon Ho? Ujar Do Yin sembari mengusap puncak kepala anak kecil itu. Yeon Ho, sapa paman-paman ini. Mereka adalah teman-teman ayah, ujar Su Yin. Selamat malam, paman, sapa Yeon Ho dengan patuh mengikuti perintah Su Yin. Anak yang pintar, puji Jungrok. Di mana Daehyun? Kenapa kalian hanya berdua? Tanya Do Yin. Daehyun dan Airi sepertinya sudah berada di tempat berlangsungnya acara, sahut Su Yin. Kenapa kalian justru di sini? Imbuhnya dengan dahi berkerut. Kami sedang jalan-jalan saja, sudah lama kami tidak datang ke sekolah ini. Rasanya ingin mengenang memori yang ada di sini, sahut Chuwon. Ya ampun, tega sekali Daehyun menyuruh istri secantik dirimu mengasuh anaknya. Su Yin, lebih baik kau pergi bersamaku saja, ujar Do Yun sembari mengedipkan sebelah matanya. Yeon Ho memasang wajah masam dan langsung berdiri di depan Su Yin. Sesuai perintah ayahnya akan menjaga Su Yin dari godaan para lelaki. Paman, tidak boleh mengganggu Momi, tukas Yeon Ho. Wah, ternyata kau galak juga. Siapa yang mengajarkanmu? Ujar Do Yun sembari terkekeh. Ayah bilang tidak boleh ada pria lain yang mendekati Momi, ujar Yeon Ho dengan tegas. Lihatlah anak kecil ini sudah seperti ayahnya saja. Sejak dulu sampai sekarang ternyata Daehyun masih saja tidak berubah jika ada yang mendekati kekasihnya, timpal Choi Won sembari tertawa renyah. Di saat yang bersamaan kebetulan sekali Mi yang menghampiri mereka. Wah, ternyata di sini sangat ramai. Bolehkah aku bergabung bersama kalian? Ujar Mi Yang. Ketiga pria itu saling berpandangan beberapa saat. Mereka cukup terkejut dengan kedatangan Mi Yang. Lama kita tidak berjumpa, ujar Mi Yang dengan seulas senyum terukir di bibirnya. Benar, setelah menikah kau langsung pergi begitu saja. Asal kau tahu dulu Daehyun sangat frustasi dengan kabar pernikahanmu, terang Do Yun. Namun buru-buru menutup mulutnya karena ingat ada Su Yin. Satu sekolahan sangat tahu bagaimana hubungan Daehyun dengan Mi Yang. Mereka seperti tidak terpisahkan dan selalu mendapatkan gelar raja dan ratu sekolah. Itu hanyalah masa lalu, tidak perlu diungkit lagi, ucap Mi Yang dengan getir. Meskipun tidak bisa dipungkiri jika belakangan ini selalu saja memikirkan Daehyun dan berusaha mencari memori indah mereka. Benar, yang terpenting sekarang kalian sudah sama-sama bahagia. Bagaimana kabar suamimu? Ujar Choi Won. Aku sedang mengurus perceraian dengannya, sahut Mi Yang sembari tersenyum tipis. Semuanya, aku pergi berkeliling lagi. Silahkan kalian melanjutkan obrolan, pamit Su Yin. Pantas saja dia masih mengharapkan Daehyun. Tak disangka jika keluarganya kini diambang kehancuran. Su Yin, kenapa kau begitu terburu-buru? Bukankah kita belum mengobrol? Sudah lama kita tidak berjumpa, ujar Mi Yang agar Su Yin mengurungkan niatnya untuk pergi. Kalian berdua saling kenal, ujar Do Yun. Tentu saja, kami sering bertemu di dalam banyak kesempatan. Awalnya aku tidak menyangka jika Daehyun memiliki gadis muda sepertinya, sahut Mi Yang sembari melirik Su Yin.
Kami juga tidak menyangka, ternyata Daehyun sangat suka dengan gadis muda, ujar Choi Won sembari terkekeh. Su Yin terpaksa tidak jadi pergi karena tidak ingin dikira murid sombong dan tidak tahu terima kasih. Karena bagaimanapun juga Mi yang pernah menolongnya. Sejak tadi Daehyun berkeliling mencari Su Yin hingga ia dapat melihat orang-orang yang sedang berkumpul. Su Yin, aku dari tadi mencarimu. Kupikir kau ada di mana, ujar Daehyun yang belum menyadari keberadaan ada Mi yang di sana. Bab 525 Prosesif sejak dulu. Daehyun lantas mengerutkan keningnya ketika melihat Mi yang di sana. Meski perasaannya sudah tidak ada tapi kenangan selamanya akan tetap terkenang. Tak bisa dipungkiri jika ketika baru saja memijakan kakinya di sekolah itu, sekilas bayangan masa lalu hadir di dalam benaknya. Daehyun, tega sekali kau pada istrimu. Menyuruhnya pergi untuk mengasuh putramu, sindir Choi Won seraya menggelengkan kepalanya. Su Yin sengaja lebih mendekati Daehyun karena mengetahui jika Mi yang sebenarnya masih menginginkan suaminya. Bagi Su Yin wanita itu lebih berbahaya daripada Airi karena mereka dulu pernah saling mencintai. Meskipun Daehyun sudah mengatakan jika melupakannya, tapi siapa yang tahu jika perasaan itu kembali hadir. Karena cinta itu bisa saja akan bersemi kembali jika mereka terbiasa dekat. Lihatlah putramu bahkan sangat mirip denganmu ketika aku mencoba merayu istrimu, ujar Choi Won seraya terkekeh. Tentu saja, aku memang yang memintanya menjaganya, sahut Daehyun sembari merengkuh pinggang Su Yin dari samping. Melihat kedekatan Daehyun dan Su Yin membuat Mi yang menelan ludah. Bayangan mereka bersama sepanjang hari ketika masih sekolah terus terkenang di dalam jiwa. Namun Daehyun sepertinya sudah melupakan semuanya. Yeon Ho, kau memang anak ayah yang paling hebat, puji Daehyun sembari mengacak-acak rambut putranya. Ayah, jangan mengacak-acak rambutku. Momi sudah membuatnya dengan susah payah, ujar Yeon Ho dengan bibir cemberut sembari merapikan rambutnya. Lihatlah dia juga seperti dirimu ketika kau memperlakukan Mi Yang, ucap Do Yun sembari tertawarnya. Namun segera menghentikan tawanya karena mendapat tatapan mata tajam oleh Daehyun yang langsung menusuk. Maaf, aku keceplosan, ujar Do Yun sembari menggaruk bagian belakang kepalanya. Wah, ternyata Daehyun memang posesif dari sejak dulu, pancing Su Yin untuk melihat bagaimana reaksi Mi Yang. Cukup, tidak usah mengingatnya lagi. Itu hanyalah masa lalu yang sudah aku kubur dalam-dalam, ujar Daehyun sembari memasang wajah datar. Ia tidak ingin Su Yin merasa cemburu hanya gara-gara masalah sepele. Daehyun, ayo cepat kemari karena sebentar lagi acara akan dimulai, panggil Aeri. Tadinya hendak berdiri saja tapi ia penasaran karena melihat beberapa orang bersama Daehyun. Sehingga Aeri pun berjalan menghampiri mereka. Wah, ternyata kalian berkumpul di sini, ujar Aeri. Daehyun, pasti bingung sekarang karena ada 3 wanita yang berada di dekatnya, bisik Do Yun pada Jungrok. Jungrok segera menyikut pinggang Di Yun agar jangan sampai salah bicara dan membuat rumit hubungan mereka. Selamat malam semuanya, tidak disangka setelah sekian lama ternyata kita pernah bersekolah di tempat yang sama, ujar Aeri sembari terkekeh. Di masa lalu Aeri hanya sekolah sebentar saja di sana kemudian ia pindah ke sekolah lain. Sehingga tidak terlalu mengenal mereka semua. Dr. Mi Yang, akhirnya kita bertemu kembali. Kenalkan aku istri Daehyun, ujar Aeri. Sebenarnya mereka pernah bertemu beberapa kali tapi sampai saat ini Aeri tidak pernah tahu jika Mi Yang adalah mantan Daehyun. Senang bertemu denganmu lagi. Lama kita tidak bertemu, ucap Mi Yang sembari tersenyum tipis. Ayo semuanya kita harus segera berkumpul di aula karena acara akan segera berlangsung, ujar Aeri. Benar, jangan sampai kita terlewatkan, timpal Do Yun. Ketiga pria itu sudah berjalan terlebih dahulu di depan setelah berpamitan untuk pergi ke aula. Daehyun, ayolah, ajak Aeri. Pergilah terlebih dahulu karena aku akan ke sana bersama Su Yin dan Yeon Ho, ujar Daehyun tanpa melepaskan genggamannya pada jemari Su Yin. Daehyun, kita harus bersama. Apakah kau ingin dia nanti dihujat? Aku justru kasihan padanya. Lebih baik dia tidak usah ke dalam karena orang-orang pasti akan menyorot kehadiran kita, tolak Aeri meskipun dengan nada lembut. Mi Yang masih merasa di sana tertegun melihat bagaimana sikap Daehyun yang keras kepala ingin bersama Su Yin. Kembali teringat di masa lalu saat Daehyun selalu membawakan tasnya tanpa malu di depan semua orang. Andaikan dirinya menolak perjodohan itu mungkin sekarang dirinya yang masih berbahagia berada di sisi Daehyun. Sayang, pergilah. Aku baik-baik saja di sini, ujar Su Yin. Tidak, kau harus ikut ke dalam karena aku tidak tenang kau berada jauh dariku, tolak Daehyun dengan tegas. Aeri berusaha menahan amarahnya karena merasa kesal. Seharusnya dia memang sudah menyingkirkan Su Yin sebelum acara ini berlangsung. Tampaknya untuk memisahkan Daehyun dan Su Yin sangat sulit. Hanya satu cara untuk memisahkan mereka. Daehyun mengajak Su Yin dan Yeon Ho untuk masuk ke dalam aula dengan posisi Yeon Ho berada di tengah-tengah. Mereka bergandengan tangan seperti sebuah keluarga. Namun jika yang tidak tahu pasti akan mengira Su Yin adalah adiknya. Merepotkan saja, gerutu Aeri dengan nafas memburu. Di sana dirinya masih bersama Mi Yang. Sepertinya suamimu lebih mencintai istri keduanya, ujar Mi Yang setelah Daehyun tak tampak lagi. Apa maksudmu? Dari mana kau tahu jika dia istri keduanya? Dia itu selingkuhannya yang sebentar lagi akan ditendang, ucap Aeri tidak terima jika Su Yin dikatakan istri kedua.
Tentu saja aku tahu. Bukankah sudah banyak kabar yang beredar di media yang memperlihatkan mereka? Sebelum media tahu bahkan aku sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Aku juga yang pertama kali memeriksakan kehamilannya. Namun sayang sekali karena ada yang berniat jahat, janin yang tidak berdosa itu harus gugur, ujar Miyang. Meski tidak datang ke acara pernikahan mereka, tapi Miyang kesal karena mendapat kabar jika Daehyun dijebak oleh Aeri. Karena Daehyun bukan tipe pria yang suka tidur dengan wanita sembarangan. Jadi kau sudah mengetahuinya sejak lama. Ucap Arti dengan wajah tercengang karena merasa dirinya terlalu bodoh sudah ditipu oleh Daehyun dan Suyin. Kau memang istri pertamanya tapi karena caramu yang licik kau tidak akan pernah mendapatkan kasih sayangnya, cibir Miyang. Beraninya kau berbicara seperti itu. Asal kau tahu saja, aku dulu adalah kekasih Daehyun yang sangat dicintainya sehingga aku sangat mengetahui bagaimana perlakuan Daehyun dengan wanita yang dicintainya, terang Miyang. Kau mantan kekasihnya. Aeri menggelengkan kepalanya tidak percaya. Kau kemana saja selama sekolah di sini? Tidak mengetahui berita tentang kami yang sangat populer, ujar Mi yang seraya terkekeh. Senang karena akhirnya dirinya bisa mengatakan dengan bangga jika dirinya pernah menjalin asmara dengan Daehyun. Meskipun hatinya harus teriris melihat kedekatan Daehyun dengan Suyin. Mi yang segera pergi meninggalkan Aeri yang berdiam diri. Sepertinya Aeri belum percaya dengan fakta yang baru saja didengarnya. Selanjutnya bab 526 menjadi sorotan.